Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, untuk melakukan ru'yat hilal sebetulnya hanya dua hal yang kita butuhkan, ya. Hanya dua hal yang kita butuhkan. Dua data yang kita butuhkan. Pertama azimut, yang kedua elevasi. Azimut itu adalah posisi bulan dari arah utara. Berapa derajat? Nah, yang kedua, elevasi atau ketinggian bulan dari ufuk itu berapa derajat ketinggiannya. Itu saja yang butuh kita lakukan. Dan kita lakukan pemantauannya itu pada saat matahari terbenam, ya, bersamaan dengan matahari terbenam, disitulah kemudian saat-saat hilal itu akan terbit. Tentu di ufuk barat, ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui posisi bulan, baik elevasi maupun azimut. Nah, untuk mengetahui hal ini sekarang sudah dimudahkan dengan adanya aplikasi yang bahkan aplikasi itu bisa diinstalkan di Android kita secara resmi, ada di Play Store, ya. Kita unduh dan itu gratis, ya. Baik, aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan? Baik, kita akan lihat. Saudara-saudara sekalian, ini adalah 3 aplikasi yang cukup membantu aktivitas kita dalam melakukan pemantauan, ya, atau ru'yat hilal untuk mengetahui data-data yang dibutuhkan, yaitu azimut dan elevasi. Pertama, kita akan buka ini yang hilal calc, ya. Sekali lagi ini bisa diunduh di Play Store, ya. Ini hilal calc. Nah, baik, kita buka. Nah, ini adalah penampilan hilal calc. Nah, di sini sudah ditunjukkan secara otomatis, jadi aplikasi langsung membaca koordinat kita. Ini 6 derajat, 55 lintang selatan dan 107 derajat, 36 bujur timur, ya, pada waktu +7 dari Greenwich, ya. Nah, ini langsung dibaca nih lokasinya. Ini kebetulan saya berada di Kecamatan Regol, Bandung, Jawa Barat. Nah, Hijri Moon ini sudah ada, langsung dia mendeteksi ini bulan Ramadan. Ini bisa kita ubah-ubah, ya. Bisa kita tap di situ, tinggal kita pilih saja. Nah, sekarang yang kita butuhkan Ramadan, begitupun tahunnya bisa kita pilih, ya. Yang kita butuhkan kan sekarang 1442 kan. Nah, itu, ya. Lalu kemudian kriterianya ini kita pakai aja deh 2005. Langsung kita tap exe. Ya, tap exe. Nah, dia datanya langsung muncul, ya. Dia datanya langsung muncul dengan sendirinya. Nah, ini disebut di sini new moon, ya. Bulan baru itu akan terjadi pada 12 April 2021 jam 9.32, berarti setengah 10, ya. Sunset, ya, matahari akan terbenam pada 12 April itu adalah jam 17. Nah, berarti di jam 17.49 saat matahari terbenam itu bulan akan terbit, dan bulan itu akan tenggelam pada jam 18:04. Nah, jadi kita mulai mau melakukan pemantauan itu jam 17.49 karena di situ bulan akan muncul. Lalu kemudian di arah mana? Nah, di sini ada moon azimut, ya. Terus kemudian ada sun azimut. Nah, moon azimut itu adalah posisi bulan, ya, dari arah utara, yaitu di 277 derajat. Azimutnya sudah kita ketemukan, ya, seperti itu. Lalu kemudian usia bulan juga di sini ada moon age, ya. Ini 8 jam 16 menit gitu, ya, seperti itu. Terus kemudian moon phase itu adalah wajah bulan yang terkena sinar matahari 0,11%. Visible duration ini adalah waktu di mana kemudian bulan itu berada di angkasa. Ternyata 15 menit dia berada di angkasa, ya, seperti itu. Nah, lalu ketinggiannya di mana? Ini ada elongation, ya. Elongation atau elongation itu sudut. Sudut elongation itu sudut antara bulan dan matahari itu 3 derajat. Nah, moon altitude itu adalah ketinggian bulan. Berarti data tinggi bulan itu 3 derajat, ya. 3 derajat ketinggian bulan itu dari ufuk, ya. Jadi, kita sudah menemukan, ya, moon azimut itu 277 derajat dari arah utara, ya, dengan ketinggian 3 derajat. Nah, itu tadi yang pertama, hilal calc. Nah, sekarang yang kedua, ada yang real time. Kita menggunakan Mizwan Droid. Coba kita buka Mizwan Droid.
Kalau tadi kan kita nah ini Mizwan-Droid itu ya. Jadi ini apa namanya itu datanya langsung dia mendeteksi secara real time ya. Di sini ada angka-angka yang bergerak ya, ini berbicara tentang ketinggian untuk mengukur ketinggian ya. Seperti itu. Sekaligus untuk mengukur ufuk ya, untuk mengetahui ufuk itu ada di 0 derajat atau tidak, terutama ketika kita melakukan pemantauannya di pegunungan. Kalau di laut aman ya, karena ketinggian itu diukur dari permukaan air laut. Tapi kalau di gunung, nah kita pastikan ukur dengan ini ya. Ini tanda plus ini harus menjadi batas ufuk dan ketinggiannya harus 0. Nah, lalu kemudian ini ada azimut nih ya. Ini azimut. Ini kita bisa gunakan untuk mengukur azimut ya. Nah, maka setelah pas azimutnya, disitulah kemudian bulan akan lahir. Dan di sini juga kemudian sudah ada penghitungan nih. Sama nih koordinatnya ada, garis bujur, garis lintangnya sudah ada. 107 dan 6, oke? Nah, terus kemudian bahkan di sini disertakan kiblatnya. Untuk Bandung, Jawa Barat itu kiblatnya di 265 derajat. Nah, lalu di sini juga sudah ada itu azimut, alt itu altitude ya. Azimut bulan itu ada di 119, altitude-nya minus 23. Ini untuk data hari ini ya. Hari ini itu tanggal 2 April ya, 2 April. Jadi altitude bulan itu masih minus 23 ya, di bawah ufuk pada saat hari ini. Ini jam berapa? Ini jam 20 lebih 24. Real time ini. Ini kan ada nih. Ya, ada apa namanya itu tanggalnya ya, tanggal 2 April ya, seperti ini real time. Jadi kalau kita mau menggunakan yang real time, gunakan ini ya, aplikasi ini Mizwan-Droid. Nah, ini juga secara gratis ada di Play Store. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan dioptra. Nah, ini dioptra itu seperti teodolit fungsinya ya. Nah, ini. Nah, ini adalah di sini ada sama dengan Mizwan-Droid tadi ya. Nah, ini cuma untuk kalau kita ingin melakukan apa namanya ruyat hilal, kan kita harus mengukur dulu ufuk ya. Nah, ini kita gunakan untuk mengukur ufuk. Dan di sini juga sudah ada dia membaca langsung posisi kita ya. Dia membaca langsung posisi kita, apa namanya, membaca koordinat kita. Nah, baik saudara sekalian, itu tadi beberapa aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengetahui dua hal tadi ya, azimut dan elevasi. Nah, lalu bagaimana kemudian kita untuk prakteknya di lapangan? Pertama adalah kita pergi ke satu tempat yang lebih tinggi. Kalau di pegunungan ya, pastikan ufuknya 0. Kalau di pantai alhamdulillah itu selesai. Dan pastikan matahari terbenam di arah dimana kemudian kita melihatnya gitu ya, seperti itu. Pokoknya biasanya tidak terlalu jauh dari matahari. Nah, setelah mengetahui azimutnya, bisa saja kita menggunakan kompas ya untuk mengukur dari arah utara. Ketinggiannya gimana? Ya ketinggiannya tadi kalau misalkan 3 derajat tadi ya ketinggiannya. Nah, kita tinggal bisa menggunakan saja penggaris kayak begini kan. Dari ufuk itu pasang 0 ya, naik 3 strip. Ya, 1 2 3. Ah, berarti ketinggiannya di situ. Pasangkan garis 0-nya pas di ufuk, tinggal begini saja. Naik 3 derajat. Nah, berarti disitulah kemudian nanti hilal akan muncul ya. Itu praktisnya. Jadi tidak perlu kita menggunakan alat optik, karena perintahnya adalah sumu liruyatihi wa abtiru liruyatihi. Saumlah kalian dengan melihat bulan dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Fa in guma alaikum. Nah, ini apabila pandangan kalian terhalang, maka fa akmilu iddata sa'bana salasina yaumin. Maka genapkanlah bulan Sa'ban kalian menjadi 30 hari. Ada kata-kata fa'in guma terhalang. Nah, dengan optik itu kata-kata fa'in guma itu tidak akan terjadi, karena optik itu mampu menerobos awan. Nah, oleh karena itulah kemudian kita tidak menggunakan optik ya. Nah, paling kemudian saya bikin alat bantu nih untuk memudahkan. Ini teodolit manual ya, saya bikin. Ada 2 busur di sini ya, di atas dan di bawah. Ini bisa dicopot ya, ini di bawah. Nah, dan kenapa ini bisa dicopot? Agar kemudian nanti mudah digerak-gerak ya, seperti itu. Nah, ini karena ini ada busur derajatnya juga, ini adalah untuk
mengarahkan, karena nanti kita akan melihat dipandu dengan kotak ini. Ya, di sini tengahnya nih ada jarum nih. Nah, maksudnya ini adalah titik fokus di mana kemudian bulan nanti akan muncul di daerah sini. Nah, oleh karena itulah kemudian saya buat kotak seperti ini dan tengahnya ada jarum. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama, ini diletakkan ya. Tidak perlu pakai water pass, pastikan saja dia berdiri tegak gitu ya. Lalu ini kemudian kita gerak-gerakan ya ke derajat keberapa. Untuk memudahkan walaupun tidak menggunakan kompas kita bisa. Bagaimana caranya? Arahkan saja ke matahari dulu ya. Matahari berapa sih itu azimutnya? Tadi kan di data ada azimutnya matahari. Arahkan ke matahari sesuai dengan azimutnya. Misalkan matahari itu ada di 270 misalkan. Arahkannya aja ke 270 ya dengan teropongnya begini. Lalu bulan itu ada di sebelah mana? Ternyata bulan di 265. Berarti turun aja 5 strip ke bawah. Nah, maka ini sudah mengarah ke arah posisi bulan. Satu ya, azimut. Yang kedua, elevasi, ketinggian. Pastikan dulu ini garis ini itu dia berada tepat di ufuk. Nah, gitu pastikan begitu. Ya. Setelah pastikan berada pas di garis ufuk, berapa ketinggiannya? 3 derajat. Tinggal angkat saja 3 strip. 1, 2, 3. Nah, di sini ada batas penanda stripnya gitu ya. Nah, ini untuk memudahkan. Angkat aja 3 strip. Setelah kemudian azimut kita temukan, ya, diangkat 3 strip. Nah, maka di area sinilah nanti hilal itu akan muncul kurang lebih dan pandangan kita itu tidak akan lepas dari sini. Inilah kemudian kita gunakan untuk meneropong seperti ini. Sehingga mata kita tidak akan lari kemana-mana, terarah gitu ya. Ini sebagai alat bantu saja ya. Nah, ini nanti insya Allah bisa kita produksi lebih banyak untuk membantu aktivitas ru'yat hilal yang dilakukan oleh teman-teman. Baik, saudara sekalian, itu terkait dengan bagaimana cara kita melakukan ru'yat hilal. Sangat mudah ya. Tidak sulit, apalagi sudah dibantu dengan aplikasi yang serba canggih dan menurut saya mudah dipahami dan mudah dijalankan. Demikian, itu saja dari saya Asep Sudrajat, koordinator tim Paguyuban Neang Bulan Syar'i Jawa Barat, Panebus Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.